Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, kelas 1A D3 Keperawatan dengan NIM PO 71202-133 yang akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urania adalah sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan juga merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Zat-zat yang difiltrasi oleh ginjal dibagi menjadi 3, yaitu elektrolit, non-elektrolit, dan air. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, terletak di kedua sisi kolomna vertebralis. Ginjal terlindung dengan baik dari trauma langsung karena di sebelah posterior dilindungi oleh tulang kosta dan otot-otot yang melindungi kosta. Sedangkan di bagian anterior dilindungi oleh bantaian usus yang tebal. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena terletak ke bawah oleh hati. Ginjal melakukan fungsi vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mensekresi solute dan air secara selektif. Struktur anatomi ginjal pada orang dewasa. Ginjal panjang 12-13 cm, lebarnya 6 cm dan beratnya antara 120-150 gram. 99% orang dewasa memiliki jarak antar kutub ginjal antara 11-15 cm. Perbedaan panjang dari kedua ginjal yang lebih dari 1,5 cm atau perubahan bentuk merupakan tanda yang penting karena kebanyakan penyakit ginjal di mana penstasikan dengan perubahan struktur. Aliran darah setiap arteri renalis bercabang sewaktu masuk ke dalam hilis ginjal. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava interior yang terletak di sebelah kanan garis tangan. Gambar aliran darah ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20-25% jurah jantung, 5.000 ml per menit, lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Sifat khusus aliran darah ginjal adalah otoregulasi aliran darah melalui ginjal. Arteriola afferent mempunyai kapasitas intrinsik yang dapat mengubah resintesinya sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah arteri. Dengan demikian mempertahankan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus tetap konstan. Fungsi ini efektif pada tekanan arteri antara 80 sampai 8 mmHg. Hasilnya adalah dapat mencegah terjadinya perubahan besar pada ekskresi solut dan air. A. Struktur mikroskopik ginjal. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Corpusculus ginjal terdiri dari kapsula Bowman dan tubai kapiler. Glomerulus, istilah glomerulus seringkali
kali dipergunakan untuk menyatakan korpuskulus ginjal aparatus juxtaglomerulus. Terdapat dua teori penting mengenai pengaturan pengeluaran renin. Menurut teori pertama, sel-sel juxtaglomerulus berfungsi sebagai baroreseptor atau sensor tekanan yang sensitif terhadap aliran darah melalui arteriola afferent. Sistem renin-angiotensin. Pengeluaran renin dari ginjal akan mengakibatkan pengubahan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Fisiologi dasar ginjal 1. Ultrafiltrasi glomerulus. 2. Reabsorpsi dan sekresi tubular. 3. Pengaturan keseimbangan air. 4. Konsentrasi osmotik. Fungsi primer ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel dalam batas-batas normal. Komposisi dan volume cairan ekstrasel ini dikontrol oleh filtrasi glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi tubulus. Fungsi utama ginjal. Fungsi ekskresi mempertahankan osmolaritas plasma sekitar 285 mili/osmol. Mempertahankan masing-masing kadar elektrolit plasma dalam rentang normal. Mempertahankan pH plasma 7,4 dan mengekskresikan urea asam, urat, dan kreatinin. Fungsi non-ekskresi menghasilkan renin, penting untuk mengatur tekanan darah, menghasilkan eritropoietin, faktor dalam stimulasi sel darah merah oleh sumsum tulang. Metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Degradasi insulin dan menghasilkan prostaglandin. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.